Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan materi motivasi belajar. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sasta Dwi Maharani dengan NIM 25130400002 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang pertama, ada pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada diri seseorang yang menimbulkan semangat, arah, dan ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks mata kuliah strategi pembelajaran, motivasi belajar berperan sebagai faktor penting yang mempengaruhi bagaimana mahasiswa berpartisipasi aktif, berusaha memahami materi, serta mempertahankan minat belajar secara berkelanjutan. Dengan kata lain, motivasi belajar menjadi dasar bagi keberhasilan penerapan strategi pembelajaran. Karena tanpa motivasi, strategi sebaik apapun tidak akan efektif membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal. Next, ada tujuannya. Yang pertama, ada memahami konsep motivasi belajar. Di sini, mahasiswa diharapkan dapat memahami apa yang dimaksud dengan motivasi belajar, termasuk jenis-jenisnya, seperti intrinsik dan ekstrinsik, serta peran penting dalam proses pembelajaran. Pemahaman ini membantu mahasiswa mengenali bagaimana motivasi dapat mempengaruhi perilaku dan hasil belajar seseorang. Yang kedua, meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang peran motivasi. Mahasiswa perlu menyadari bahwa motivasi merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan belajar. Dengan memiliki motivasi yang tinggi, mahasiswa akan lebih tekun, aktif, dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, meskipun menghadapi kesulitan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Materi ini membantu mahasiswa mengenali berbagai faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi belajar, baik dari dalam diri, seperti minat, tujuan, dan kepercayaan diri, maupun dari luar, seperti lingkungan, dukungan dosen, atau suasana kelas. Yang keempat, mampu menerapkan strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar. Nah, mahasiswa diharapkan dapat memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk menumbuhkan motivasi belajar, seperti pemberian penghargaan, menciptakan pembelajaran yang menarik, atau mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar lebih bermakna. Nah, yang terakhir, yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan memahami dan menerapkan motivasi belajar secara tepat, mahasiswa maupun pendidik dapat menciptakan suasana belajar yang lebih yang lebih aktif dan produktif. Hal ini akan meningkatkan efektivitas strategi pembelajaran sehingga tujuan belajar dapat tercapai secara optimal. Adapun manfaatnya, yang pertama, meningkatkan semangat dan minat belajar. Materi ini membantu mahasiswa memahami cara menumbuhkan semangat belajar dari dalam diri. Dengan motivasi yang kuat, mahasiswa akan lebih antusias dalam mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, dan mencari pengetahuan baru secara mandiri. Yang kedua, membantu dosen atau calon pendidik memahami peserta didik. Melalui pemahaman tentang motivasi belajar, mahasiswa atau calon guru atau pendidik dapat mengenali kebutuhan, minat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi semangat belajar peserta didik. Hal ini berguna untuk menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih menarik dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan hasil dan prestasi belajar. Motivasi yang tinggi mendorong mahasiswa untuk belajar lebih giat dan konsisten. Akibatnya, mereka lebih mudah memahami materi, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Yang keempat, membangun kemampuan mengatur diri atau self-regulated learning. Dengan memahami motivasi belajar, mahasiswa belajar mengelola waktu, menetapkan tujuan, dan mengatasi hambatan dalam belajar. Ini penting agar mampu belajar secara mandiri tanpa selalu bergantung pada dosen. Yang kelima, ada meningkatkan efektivitas penerapan strategi pembelajaran. Materi ini membantu mahasiswa memahami bahwa strategi pembelajaran akan lebih berhasil bila peserta didik memiliki motivasi tinggi. Dengan begitu, mereka dapat mengkombinasikan strategi yang tepat untuk menumbuhkan dan mempertahankan motivasi belajar dalam kelas. Dan yang terakhir, yang keenam, membentuk sikap positif terhadap proses belajar. Pemahaman tentang motivasi
membuat mahasiswa terlihat belajar bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan dan kesempatan untuk berkembang. Sikap positif ini akan berpengaruh pada keberhasilan akademik maupun profesional mereka di masa depan. Nah, adapun jenis-jenis dan contoh motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Motivasi intrinsik muncul karena dorongan atau keinginan yang berasal dari dalam diri individu. Seseorang belajar karena merasa senang, tertarik, atau ingin mengembangkan kemampuan dirinya tanpa mengharapkan imbalan dari luar. Contohnya, siswa belajar IPA karena ingin menjadi dokter yang profesional dan mampu menguasai ilmu dengan baik. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik muncul karena adanya dorongan atau pengaruh dari luar diri individu, seperti hadiah, nilai, pujian, atau tekanan sosial. Seseorang belajar bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena adanya faktor eksternal. Contohnya, siswa belajar giat agar mendapat nilai A dalam mata pelajaran matematika. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, ada faktor internal dari dalam diri sendiri. Faktor ini berasal dari kondisi dan karakter individu yang belajar. Yang pertama, seperti minat dan keingintahuan. Minat membuat seseorang terdorong untuk belajar dengan antusias. Semakin tinggi minat, semakin pula besar motivasi untuk memahami materi. Contohnya, siswa yang suka pelajaran IPA akan lebih semangat mengikuti eksperimen. Nah, yang kedua, tujuan dan cita-cita. Motivasi belajar meningkatkan siswa memiliki tujuan yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya, siswa rajin belajar karena ingin masuk sekolah favorit. Yang ketiga, kepercayaan diri atau self-efficacy. Siswa yang percaya pada kemampuannya akan lebih termotivasi menghadapi tantangan belajar. Sebaliknya, siswa yang minder mudah menyerah. Contohnya, siswa yakin bisa menyelesaikan soal sulit karena pernah berhasil sebelumnya. Nah, yang keempat, kondisi fisik dan psikologis ya. Kesehatan tubuh dan suasana hati berpengaruh terhadap semangat belajar. Siswa yang sehat dan bahagia lebih fokus dan termotivasi. Contohnya, anak yang cukup tidur dan tidak stres lebih mudah menyerap pelajaran dibanding anak yang kurang tidur dan yang mudah stres. Nah, yang terakhir ada sikap terhadap pelajaran. Sikap positif terhadap guru, mata pelajaran, dan sekolah akan meningkatkan motivasi. Sebaliknya, perasaan bosan atau takut menurunkan semangat. Contohnya, siswa lebih semangat belajar jika guru mengajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal dari luar diri siswa. Faktor ini berasal dari lingkungan belajar dan sosial di sekitar siswa, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, fasilitas dan media pembelajaran, pengaruh masyarakat dan lingkungan sosial. Maksudnya, di lingkungan keluarga yang harmonis dan memberi dukungan moral, perhatian, serta fasilitas belajar akan menumbuhkan semangat belajar. Contohnya, orang tua memberi waktu dan tempat nyaman untuk anak belajar di rumah. Nah, lingkungan sekolah, faktornya seperti cara mengajar guru, suasana kelas, dan hubungan dengan teman mempengaruhi motivasi belajar. Contohnya, siswa yang interaktif dan guru yang memberi pujian membuat siswa lebih semangat belajar. Dan teman sebaya. Teman dapat menjadi penyemangat atau sebaliknya. Lingkungan pertemanan yang positif mendorong siswa untuk berprestasi bersama. Contohnya, siswa lebih rajin belajar karena mengikuti teman-temannya yang giat belajar. Yang keempat ada fasilitas dan media pembelajaran. Itu ketersediaan buku, alat peraga, teknologi, dan lingkungan belajar yang mendukung dapat meningkatkan minat dan motivasi. Contohnya, pembelajaran dengan video atau permainan edukatif membuat siswa lebih tertarik. Dan yang terakhir itu pengaruh masyarakat dan lingkungan sosial. Lingkungan sekitar yang menghargai pendidikan seperti komunitas belajar atau dukungan dari tokoh masyarakat dapat meningkatkan semangat belajar anak. Contohnya, anak yang tinggal di lingkungan dengan banyak orang sukses lebih termotivasi untuk belajar. Nah, ini ada cara meningkatkan motivasi belajar untuk anak usia 0-13 tahun. Yang pertama itu di tahap
usia 0-5 tahun, masa usia dini atau PAUD. Pada usia ini, anak belajar pengalaman langsung, bermain, dan interaksi sosial. Motivasi belajar tumbuh dari rasa ingin tahu, alami, dan kesenangan. Yang kedua, ada usia 6-9 tahun. Itu masa sekolah dasar kelas awal. Pada tahap ini, anak mulai belajar di sekolah dan membutuhkan dorongan dari guru serta orang tua. Dan yang ketiga, yang terakhir, usia 10-13 tahun. Sekolah dasar akhir atau pra-remaja. Pada usia ini, anak mulai berpikir logis dan memiliki kebutuhan akan penghargaan serta kemandiriannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal yang membutuhkan semangat, arah, dan ketekunan seseorang dalam proses belajar. Dalam mata kuliah strategi pembelajaran, motivasi belajar menjadi dasar keberhasilan penerapan metode mengajar yang efektif dengan memahami tujuan, manfaat, jenis, faktor, serta cara meningkatkannya, terutama pada anak usia 0-13 tahun. Pendidik dapat membantu peserta didik belajar dengan lebih aktif, mandiri, dan bersemangat. Motivasi yang baik menjadikan proses belajar bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan dan jalan untuk berkembang menuju keberhasilan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.